Shalom semuanya. Shalom. Masih ada semangat pemuda? Yang pemudinya gimana? Semangat. Yakin masih semangat? Semangat. Kalau semangat buat asiknya buat siapa? Tuhan. Benar nggak pemuda? Benar. Yakin? Yes. Pada pagi hari ini saya mengucapkan syukur kepada bagian kerohanian yang telah memberikan waktu kepada saya, dan saya juga sangat mengucap syukur kepada kalian semua yang telah mendoakan saya supaya saya dapat berdiri dan sehat di tempat ini. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab semuanya. Silakan dalam Amsal 3 ayat 13. Untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan, mari kita semua berdiri untuk membacanya bersama-sama dengan suara yang lantang untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Saya akan baca lagi. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang dapat memperoleh kepandaian. Pada pagi ini saya akan menggarisbawahi dua kata-kata, yaitu tentang hikmat dan kepandaian. Kenapa saya menggarisbawahi ini semua? Karena saya percaya kalian adalah mahasiswa-mahasiswa sebagai calon hamba Allah, di mana kalian dituntut dan dipahami untuk mengerti apa dengan hikmat dan kepandaian. Para mahasiswa sekalian, perikop yang saya baca ini adalah berkat dari hikmat yang ditulis Raja Salomo untuk orang-orang Salomo sesuai dengan cetakan Lembaga Indonesia. Adapun kenapa hikmat dan kepandaian yang digarisbawahi ini adalah satu kunci daripada kehidupan kita, di mana kita itu bermasyarakat. Semua tingkah laku, kata, bahasa, etika, kemoralan kita itu akan nampak bagaimana kita hidup dengan caranya dan jalannya masing-masing. Sehingga apa yang dikatakan hikmat adalah suatu pengertian daripada suatu kebijaksanaan, sedangkan kepandaian adalah sebuah pengertian daripada seorang dapat mengerti dengan baik dan lancar, di mana saya akan menggarisbawahi apa yang disebut hikmat dan kepandaian yang akan saya bicarakan di sini. Saya akan bicarakan di sini yaitu bagaimana hikmat dan kepandaian yang berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi pada pagi ini saya membawakan firman Tuhan yaitu tentang sinergi di dalam hikmat. Sinergi ini berasal daripada bahasa Yunani yaitu synergos, yaitu berasal dari kata bersama-sama. Sedangkan yang kita ketahui bahwa sinergi juga kadang-kadang kita mempelajari atau mendengar kalian semua di TV atau di koran atau siapapun tentang energi. Energi adalah kata-kata bahasa yaitu kekuatan seseorang. Jadi sinergi adalah digabungkan dengan energi adalah kemampuan seseorang berinteraksi dengan baik, bekerja dengan nyata dan lugas, bagaimana kefleksibelan kita, bagaimana kita bermasyarakat di masyarakat. Jadi sinergi di dalam hikmat kita sebagai orang beriman, bagaimana kita dituntut, bagaimana kita berkembang, bagaimana kita bertumbuh dan berdampak di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan seorang yang memang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam sinergi ini saya bagi dalam 3 bentuk, yaitu tentang iman, pribadi, dan pelayanan. Kenapa saya membagi sinergi ini di dalam iman? Karena iman adalah tindakan daripada kita sendiri, pribadi kita sendiri, bagaimana ketulusan hati kita melaksanakan kehidupan sebaik-baiknya di dalam dunia sesuai dengan Roma 10 ayat 10. Sedangkan pribadi adalah karakter yang kita punya, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita keseimbangan hidup antara perbuatan dan kelakuan yang kalian keluarkan di dalam masyarakat, sehingga apa yang disebut dampaknya dari seorang yang beriman memang kelihatan dengan karakter yang akan kita tonjolkan dan kita permuliakan buat nama Tuhan, yaitu sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 18. Sedangkan yang terakhir adalah pelayanan. Bagaimana tentang pelayanan? Kita yang sekolah di tempat ini adalah calon-calon hamba Allah yang tentu dalam pelayanannya kita akan mendapatkan sesuatu rintangan.
tapi percayalah apa yang menjadi talenta karakter kita pasti dipimpin Roh Kudus, karena sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 2, yang bagaimana dampaknya daripada waktu dan kesempatan yang kita punyai, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana etika kita, bagaimana moral kita yang kita pelajari dengan baik, karena kita percaya bahwa hikmat dan kepandaian yang Allah berikan bukan cuma-cuma, tapi kita harus mencari dengan baik. Bagaimana pencarian itu yang kita jalankan, bagaimana dengan niatnya kita menjalankan dengan baik dan firman Tuhan, dengan tingkatan dan tingkat yang kita punyai, bagaimana perbuatan dengan baik dan benar. Karena waktu akan berjalan dengan cepat. Bagaimana dengan kecepatan waktu itu? Karena waktu tidak akan lewat begitu saja jikalau kita memang pintar menangkap apa yang disebut kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan cuman katanya, tapi cuman hanya untuk Tuhan, dan memang kita bertanggung jawab buat Tuhan. Karena hidup cuma sekali, hidup bukan cuma 2 kali. Saya pernah merasakan apa yang disebut sia-sia waktu, tapi saya percaya dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus, dengan kasih firman Tuhan, saya percaya saya masih bisa berdiri di tempat ini karena kalian berdoa buat saya jauh-jauh dari tempat ini buat saya pribadi. Amin. Jadi hikmat yang bagaimana bersinergi itu, hikmat yang bersinergi itu kadang-kadang kalian akan merasakan bagaimana rintangan-rintangan atau pantangan-pantangan yang terjadi dalam hidup kalian sendiri. Kalian sekarang merasakan bahwa kalian masa pertumbuhan, di mana masa pertumbuhan itu banyak sekali rintangan atau keadaan yang tidak membuat kalian menjadi sesuatu yang apa yang diharapkan. Kadang-kadang keinginan kita, cita-cita kita tidak sesuai dengan apa yang kita utarakan. Begitu manisnya orang berkata, begitu indahnya orang berkata, atau Pak, Bapak enak aja kalau ngomong begini begitu. Kan saya waktunya gini. Memang benar, semua orang diberikan waktu dan kesempatan yang sama. Sehari itu 24 jam, nggak ada yang sehari 24 jam plus 1 menit, tapi semuanya sama. Tapi kita percaya bahwa langkah apa yang percaya, langkah apa yang benar, Tuhan akan menilik dengan baik. Karena semuanya rintangan ataupun keadaan kita yang tidak mengenakan, anggaplah semua sebagai kisah kasih manis yang harus perlu kita perbuat dalam kesaksian yang hidup sesuai dengan Kisah Rasul 1 atau 8. Karena kehidupan yang berjalan dengan cepat, bagaimanapun juga perjalanan waktu itu tidak akan bisa berubah. Tapi apa yang berubah? Berubah itu tentang karakter diri sendiri dan dampaknya, buahnya bagaimana dalam hidup. Karena apa kalau kita cuma berada di tempat, keadaan di tempat, apa-apa di tempat, apa yang kita permuliakan buat Tuhan? Permuliakan dalam Tuhan adalah bagaimana kita, cara kita, bagaimana niat kita, bagaimana keadaan kita, dan tentunya buah Roh Kudus tentu akan nampak daripada hidup kita sehari-hari itu berbuat nyata dengan jelas, sehingga apa yang kita buahkan, apa yang kita dampakkan terhadap orang tua, terhadap taman, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat itu berbuah nyata, bukan cuma ceritanya atau cuma beritanya saja, tapi nyata dengan baik dan benar. Jadi para mahasiswa sekalian yang saya kasihi, kita bersyukur. Kadang-kadang bersyukur kita itu cuma di dalam bibir saja, tapi di dalam hati rintangan atau pantangan cukup banyak. Perlu kalian tahu, bersyukur adalah salah satu kunci masuk surga. Kenapa itu semua? Karena dengan bersyukur kita mengucapkan terima kasih kepada Allah apa yang telah terjadi, apa yang telah lewat, dan telah kita alami semuanya. Dengan memuji nama Tuhan, kita akan mengevaluasi diri kita. Dengan memuji nama Tuhan, kita akan mengatakan bahwa saya bersyukur atas apa yang ada di dalam kehidupan masing-masing pribadi. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, apapun yang terjadi, apapun keadaannya, sesuai dengan Ayub 42 ayat 10, bahwa Allah akan memberkati kita dan melindungi kita. Percayalah, firman Allah ya dan amin, bukan ceritanya, bukan katanya. Asal niat kita, hati kita, tindakan kita, kasih kita, tentu dengan ketulusan bahasa, bukan ketulusan di belakang bagaimana, tapi yang di belakang itu harus kita evaluasi dengan baik
Tapi bagaimana kita berlari hari ini untuk ke depan dengan cita-cita yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya saya akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita melihat dalam Yeremia 29 ayat 11b. Mari kita berdiri semua untuk menghargai firman Tuhan. Saya akan membacanya dengan baik dan kalian dapat menyimak dengan baik dan dipahami dengan benar. Firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Silakan duduk, terima kasih. Di sini dengan jelas bahwa firman Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Pasti ya dan amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita semuanya berdoa.